Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini, yang alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah memasuki di hari yang keberapa? Pokoknya puasa kita itu 9. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas tentang fikih i'tikaf. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah yang agung di dalam bulan puasa. Jadi kalau kita berbicara tentang jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapus dosa-dosa kita, banyak sekali di bulan Ramadan. Di antaranya baca Quran, kemudian salat tarawih, kemudian bersedekah, dan di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang mungkin agak jarang saya lihat ya, terutama di Kota Baru ini, bahkan mungkin kita belum pernah melaksanakan, yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, i'tikaf dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang amal ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Maka ada baiknya kita mempelajari tentang fikih-fikih tentang apa? I'tikaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari, sebelum kita melakukan amal ibadah, bagus kita memiliki apa? Ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus punya ilmu dulu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Ya. Baik. Apa itu definisi i'tikaf? I'tikaf itu secara bahasa maupun secara istilahnya itu apa sih sebenarnya makna i'tikaf? Nah, i'tikaf ditinjau dari segi bahasa artinya berdiam diri. Ya. Jadi kalau ditinjau dari bahasa, i'tikaf itu artinya berdiam diri. Biar fokus ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah syariah ya,
berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Ini disebutkan oleh para ulama, masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah. Ada sebagian ulama mensyaratkan masjid tersebut harus sudah didirikan sholat Jumat. Tapi wallahu a'lam bishawab, di antara pendapat para ulama yang paling kunci, yang paling kuat itu adalah intinya masjid yang sudah didirikan sholat berjamaah 5 waktu. Itu masjid boleh digunakan untuk beriktikaf. Ya. Nah, tadi ditinjau dari segi bahasa, kalau cuma hanya diam, namanya orang beriktikaf itu, sedang iktikaf kamu ya. Secara bahasa, karena dia diam. Tapi boleh pahala enggak? Tentunya tidak. Kalau iktikafnya tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri, untuk beribadah, ya, masuk ke dalam masjid, berdiam diri, namanya berkhalwat, berdiam diri, ya, tapi ada tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Ini nanti akan kita jelaskan secara rinci. Apa dalil-dalil daripada iktikaf ini? Iktikaf termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Sama dengan puasa. Ya kan? Puasa itu bukan syariat yang disyariatkan kepada umat kita saja sekarang tidak, tapi umat-umat terdahulu sudah disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Disyariatkan siam berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga iktikaf. Iktikaf ini termasuk syariat Allah sejak dahulu kala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ini dalil dari Quran kalau iktikaf itu zaman dulu sudah ada. Allah sebutkan, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim sudah ada iktikaf, dan Ismail anaknya, antahira, agar mereka membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iktikaf ini sudah ada dari zaman dulu, ya, untuk orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Begitu pula dalam syariat Islam, iktikaf disyariatkan berdasarkan dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma. Tiga-tiganya lengkap. Dalil iktikaf diperintahkan oleh Quran, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian ijma. Apa dalil Quran? Dalil Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-187, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna, dan jangan kamu campuri mereka, dan jangan kamu jimai mereka, istri-istri kalian, wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang berada atau sedang mengadakan i'tikaf di masjid. Dan disebutkan oleh para ulama di antara pembatal i'tikaf itu jima. Nanti banyak keluar tanpa sebab, ini juga pembatal. Nanti akan dirinci satu persatu. Keluar dari masjid tanpa sebab. Kalau ada keperluannya boleh. Ya, kalau ada keperluannya boleh. Nanti kita juga akan jelaskan nanti batasan paling sedikit berada di dalam masjid itu berapa lama. Kalau kita mau apa? I'tikaf. Ini jelas berarti dalil dari Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Itu dalil yang pertama. Adapun dari Rasulullah SAW, praktek beliau dari Nabi SAW
praktek dari Rasul alaihi salatu wasallam. Rasulullah SAW sendiri melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, para ulama juga beda pendapat, Pak. Apakah i'tikaf ini disyariatkan hanya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya juga boleh? Para ulama juga berbeda pendapat, apakah i'tikaf itu hanya disyariatkan di 3 masjid saja atau di masjid-masjid yang lain juga boleh. Ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membatasi hanya i'tikaf itu hanya di 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Tapi hadis yang berbicara tentang pengkhususan i'tikaf di 3 masjid saja itu dipermasalahkan, diperdebatkan oleh para ulama. Jadi pendapat yang kuat boleh di masjid yang lain dengan syarat masjid tersebut sudah didirikan sholat berjamaah. Ya. Ini praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW beliau beriktikaf di masjid, beliau mengencangkan pakaian beliau, kemudian mencari Lailatul Qadar. Coba kita bayangkan, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya beliau sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Kunci surga itu tidak akan dibuka kecuali dengan tangannya Rasulullah SAW yang pertama kali buka itu surga. Beliau masih i'tikaf, beliau masih meluangkan waktu beliau untuk apa? Untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena beliau ingin memberikan tauladan, memberikan contoh kepada umatnya. Ya. Makanya Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi alaihi salatu wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Beliau adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita, terutama di dalam melakukan amal ibadah. Rasulullah SAW sendiri melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi memang fokus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu di masjid beliau. Ya, fokus beribadah, baca Quran, beristighfar, sholat sunnah. Ya, intinya ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau wafat, dibayangkan beliau i'tikaf sampai beliau wafat. Berarti sangat jarang sekali beliau tinggalkan. Ya, i'tikaf di masjid itu. Makanya unik sekarang pondok-pondok pesantren, ya, karena sudah menjadi tradisi kita. Kalau Lebaran itu harus pulang ke rumah. Orang kalau rumah bisa i'tikaf di rumah. Ya, hampir semua pondok pesantren anak-anaknya dipulangkan. Ya, walaupun i'tikaf ini tidak sampai wajib hukumnya. Tapi karena sering sekali dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah tinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan ada keutamaan besar di situ. Di antaranya mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan niat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya sunnah. Ini ada sebuah kaidah nih. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini termasuk apa? Sunnah. Apakah hukumnya sampai mendekati derajat wajib? Jawabannya belum tentu. Kapan yang sunnah ini menjadi wajib? Ini sunnah secara istilah fikih. Ya, yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Pelakunya diberi pahala kalau mengerjakan, kalau meninggalkan tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu hukumnya wajib. Kapan wajib? Ketika ada dalil perintah. Ketika ada dalil perintah, al-amru yadullu 'alal wujub. Kata para ulama dalam ilmu usul itu apa? Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban.
Ketika Nabi memerintahkan, baru itu menunjukkan kepada kewajiban. Tapi sekedar hanya dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun itu sering dilakukan oleh beliau, ini belum tentu menunjukkan kalau hal tersebut termasuk apa? Hal yang wajib. Ya, termasuk hal yang wajib. Nah, ini istri beliau bercerita, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashar al-awakhir min Ramadan wa yaqulu tahurru lailatul qadri fil asri awakhiri min Ramadan. Kata Nabi SAW, berdiam dirilah di dalam masjid, maksudnya beritikaflah kalian di dalam masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau berkata, taharru lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya, kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan pasti ketemu tidak dengan malam Lailatul Qadar? Kita akan pasti melalui 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya mau tanya, pasti ketemu tidak kita malam Lailatul Qadar? Pasti ketemu. Tidak bakalan tidak ketemu kita. Tapi masalahnya ketika kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut, apakah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam tersebut atau tidak? Kita termasuk orang-orang yang tidur nyenyak di malam tersebut, atau termasuk orang-orang yang menghidupkan malam tersebut untuk ibadah? Orang yang dikatakan mendapatkan 10 malam terakhir atau mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang menghidupkan malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau seandainya di rumah? Bisa tidak saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sangat bisa.